Makima merupakan salah satu karakter inti di serial Chainsaw Man Part 1 yang menceritakan public safety arc. Sejak awal, ia digambarkan sebagai wanita yang memiliki pengaruh kuat dan cukup disegani. Namun, pada akhirnya Tatsuki Fujimoto selaku pencipta dari manga Chainsaw Man memilih untuk mengakhiri perjalanan Makima di serial ini, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam konten ini, kami akan mengajak kamu untuk membahas akhir perjalanan Makima di serial Chainsaw Man, lengkap dengan penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Sepanjang jalanannya serial Chainsaw Man, Makima akan melalui banyak pertarungan yang intensitasnya terus meningkat. Setidaknya, ada 5 pertarungan hebat yang akan ia jalani. Pada Katana Man Arc, Makima ditembak oleh sekutu Gun Devil di stasiun Kyoto, namun ia tidak tewas. Kepada Devil Hunter yang melakukan penjemputan, Makima berdalih ia tidak tertembak. Ini sebenarnya merupakan clue pertama dari Tatsuki Fujimoto, sebelum identitasnya sebagai Control Devil diungkap. Pertarungan kedua terjadi pada International Assassin's Arc, tepatnya pada saat Makima melawan Darkness Devil di neraka untuk menyelamatkan Denji, Aki, dan Angel. Makima sebenarnya tidak mampu melawan iblis ini. Ia tertusuk oleh pedang Darkness Devil, namun sesaat sebelumnya, ia telah memanipulasi pikiran Tolka untuk melakukan kontrak dengan Darkness Devil, dengan imbalan mengembalikan seluruh orang di sana ke bumi. Pertarungan ketiga terjadi dengan Gun Devil yang diperintah oleh Presiden Amerika untuk membunuh Makima. Pada detik ini kita sudah diberitahu bahwa Makima adalah Control Devil. Di manga kita tidak diperlihatkan secara detail bagaimana pertempuran kedua Devil ini terjadi. Namun pada akhirnya Gun Devil kalah dan mengambil alih tubuh Aki Hayakawa untuk menyerang Denji. Master Kishibe akhirnya memimpin tim anti Makima untuk melakukan penyerangan. Mereka berhasil melumpuhkan Makima untuk sesaat dengan cara menembakkan senjata ke area gedung. Operasi ini dilanjutkan dengan beberapa Devil Hunter yang melakukan kontrak dengan Hell Devil untuk membunuh Makima dan mengirimkannya ke neraka. Namun sayangnya operasi ini kembali gagal, karena Makima meminta tolong kepada Chainsaw Man. Chapter 86 adalah awal pertarungan antara Makima dan Denji. Untuk melawan Denji, Makima membangkitkan banyak Devil dan Hybrid yang sudah ia kalahkan dimulai dari Katakana Man, Kuanshi, Akane, sampai dengan Reize. Meski Chainsaw Man sudah berubah ke dalam wujud aslinya, Makima juga tidak berhasil dikalahkan. Denji kemudian diselamatkan oleh Master Kishibe, bersama dengan Kobeni. Di tengah pelariannya bersama Master Kishibe dan Kobeni, Denji melihat Chainsaw Man dielu-elukan masyarakat, karena telah menyelamatkan banyak orang dari serangan Devil. Denji senang melihat hal ini. Ia sebenarnya ingin tetap melakukan perburuan iblis bersama Pochita dengan tujuan agar semakin disayang masyarakat dan mendapatkan pacar. Namun hal ini tidak bisa ia lakukan karena di luar sana ada Makima yang sudah mengintai Pochita. Master Kishibe pun memberikan saran kepada Denji, bahwa hari di mana ia berubah menjadi Chainsaw Man haruslah menjadi hari untuk mengalahkan Makima. Denji termenung. Setelah pertarungan hebat yang sebelumnya ia alami, ia pun percaya mengalahkan Makima adalah suatu hal yang mustahil. Belum lagi tentang kondisi hatinya. Meski Makima sudah terang-terangan ingin mengambil Pochita dari dirinya, rasa cinta Denji kepada Makima tidak berubah sama sekali. Keesokan harinya, di sebuah area pemakaman Denji akhirnya benar-benar berubah menjadi Chainsaw Man. Ia duduk di atas makam sembari menunggu Makima. Namun Makima tidak datang sendirian. Ia membawa 8 pasukan yang sebelumnya sudah ia kalahkan yakni Reize, Katana Man, Kuanshi, Zombie Devil, dan 4 hybrid lainnya. Pertarungan pun dimulai, Denji nampak tidak berdaya melawan anak buahnya Makima, karena memang kekuatannya sudah mulai hilang, sejak dirinya dielu-elukan oleh masyarakat. Hal ini karena kekuatan iblis pada dasarnya datang dari ketakutan manusia. Ketika manusia sudah tidak takut dengannya, maka kekuatannya akan hilang dengan sendirinya. Denji terkapar dihajar oleh anak buah Makima.
Melihat ini, Makima tidak puas dan menembak tangannya sendiri untuk memberikan darahnya kepada Denji dan mengajak Denji untuk bertarung satu lawan satu. Secara teori, harusnya Denji akan jauh lebih kuat setelah mengkonsumsi darahnya Makima. Hal ini karena dalam semesta Chainsaw Man, iblis yang mengkonsumsi darah dari iblis lain yang lebih kuat, akan mampu meningkatkan kekuatannya. Ternyata benar. Denji bangkit dan ia mampu meladeni Makima, namun yang selanjutnya, giliran Denji yang menjadi bulan-bulanan Makima, dan berakhir dengan panel yang sangat ikonik, ketika Makima mengambil Pochita yang selama ini menjadi jantungnya Denji. Setelah pertempuran tersebut, Makima istirahat sambil merokok, ia berhasil mendapatkan Pochita dan berniat membawa Pochita untuk hidup bersama. Pada momen inilah Makima lengah. Denji berhasil mendekat tanpa disadari oleh Makima, dan kemudian menebas Makima dengan gergaji mesin. Makima kehilangan kemampuan regenerasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri, karena Denji sendiri membuat senjata gergaji dari darah power, yang merupakan Blood Devil atau iblis darah. Denji kemudian kembali mengambil Pochita. Selanjutnya Master Kishibe yang menjemput Denji datang. Denji segera mengakhiri pertarungan ini dan pulang bersama Master Kishibe. Mengetahui Makima tidak bisa dikalahkan dengan cara yang biasa, rupanya Denji dalam adegan yang tidak dijelaskan memotong tubuh Makima dan meletakkan di dalam kotak terpisah yang membuat potongan tubuh Makima tidak bisa bersatu. Sesampainya di rumah, layaknya Chainsaw Devil yang memakan iblis yang sudah dikalahkan untuk menghilangkan ingatan sang musuh, Denji juga memakan daging Makima untuk dibuat sebagai olahan masakan. Inilah alasan istilah Makima jadi rendang yang sempat dibahas oleh netizen Indonesia dan juga menjadi akhir dari perjalanan Makima di Chainsaw Man. Makima tewas dikalahkan oleh Denji, seorang yang sebenarnya sangat menyukainya. Setelah ini semua selesai, Denji kembali bertemu dengan Master Kishibe dan dia penasaran bagaimana bisa Makima tidak menyadari kehadirannya ketika akan menyerang, mengingat Makima mampu mengetahui pikiran seseorang dengan mudah. Rupanya kedekatannya dengan Makima selama inilah yang menjadi kunci bagaimana Denji mengalahkan Makima. Kedekatannya dengan Makima membuat Denji bisa mengenali wanita ini dengan lebih baik. Denji menjelaskan bahwa Makima adalah wanita yang tidak ingat dengan wajah orang lain, ia hanya mengenali makhluk lain dari baunya saja. Itu berarti, Makima sejak awal memang tidak tahu wajah Denji. Ia bisa mengenali Denji, karena bau dari Pochita yang menjadi jantungnya. Dengan demikian, ketika Pochita hilang dari tubuh Denji, Makima sudah tidak bisa mengenali Denji seperti sebelumnya.